Pemirsa, proses pencarian dan evakuasi pendaki Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menjadi korban erupsi masih terus berlanjut. Ya, selain mengevakuasi korban tambahan, tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar Cadas Merapi. Ini lagi proses evakuasi. Dari keterangan Kasih Ops Basarnas kelas A Padang, Sumatera Barat, ada 8 korban meninggal dunia yang berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bukit Tinggi. Sementara itu ada 10 korban meninggal dunia yang masih dalam proses evakuasi dari posko ke rumah sakit untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim DVI. Pagi ini sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, petugas akan kembali menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban. Total ada 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau di lapangan hari ini adalah untuk kendala di lapangan selama proses berjalan. Pada saat tim kita melakukan evakuasi, Gunung Merapi mengeluarkan masih beraktivitas dan masih mengeluarkan erupsi, sehingga menghambat proses evakuasi bagi teman-teman kita yang di lapangan. Ada berapa jalur Pak untuk jalur evakuasi ini Pak? Untuk jalur yang digunakan untuk evakuasi ini ada 3. Yang pertama sektor Sukoharjo 1 di pintu gerbang, dan yang ketiga ini yang kita pakai adalah jalur Trabas. Jalur Trabas ini untuk penyematan waktu dari 1 jam. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi membawa cerita mendalam bagi korban yang selamat. Betapa dahsyatnya erupsi yang terjadi hingga mengakibatkan puluhan pendaki yang kala itu sedang mendaki Gunung Merapi menjadi korban. Erupsi Gunung Merapi membawa cerita mendalam bagi sejumlah korban yang selamat. Sebagian besar dari korban mengalami luka bakar serius hingga patah tulang. Betapa dahsyatnya erupsi yang terjadi hingga mengakibatkan puluhan pendaki yang kala itu sedang mendaki Gunung Merapi menjadi korban. Hingga kini tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri serta dibantu masyarakat terus berupaya mengevakuasi para pendaki yang masih berada di puncak Gunung Merapi. Sedikit mengenal Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung api paling aktif di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Gunung Merapi memiliki tinggi 2.891 mdpl. Gunung Merapi adalah tipe gunung stratovulkanik. Artinya, tubuh gunung dibangun oleh akumulasi hasil letusan yang terjadi. Karakter letusan Gunung Merapi merupakan eksplosif dan efusif dengan masa istirahat 4 tahun. Aktivitas Gunung Merapi pertama kali terjadi pada 1807 dan mengeluarkan abu vulkanik. Sejak tahun 1807 hingga akhir 2023 ini, Gunung Merapi telah mengalami aktivitas vulkanik sebanyak lebih dari 50 kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga banjir dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan pegunungan Kendeng Utara pada Selasa sore. Air deras yang berasal dari pegunungan Kendeng seolah tak terbendung bercampur lumpur pekat dan juga sampah. Banyaknya penggundulan hutan dan penambangan ditengarai menjadi penyebab air meluncur deras ke kawasan yang lebih rendah. Banjir bandang terjadi pada Selasa sore. Derasnya air membuat warga cemas. Sungai yang berada di pinggir jalan pun tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Banjir bandang selain menghambat jalur Pati Grobogan juga masuk ke permukiman warga. Beberapa barang warga hanyut akibat derasnya arus. Tepatnya jam 4:30 dan ini diakibatkan karena dari hulu itu air meluap dan sehingga di hilir mengakibatkan banyak sekali lumpur yang berserakan di daerah Desa Sukolilo dan mengakibatkan beberapa desa terendam banjir, ada di Grobong, Baturejo dan juga ada di beberapa desa sebelah yaitu di Desa Kedung Pino.
Banjir bandang berangsur surut pada malam hari dan menyisakan material sampah dan lumpur. Petugas BPBD Pati, relawan, dan warga langsung membersihkan material lumpur. Hingga Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat, pihak BPBD Pati masih membersihkan sisa banjir bandang yang membawa sampah dan lumpur. Tidak ada kerusakan dan korban jiwa akibat banjir bandang ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam permukiman warga di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Akibat banjir tersebut, 20.138 warga terdampak. Inilah ribuan rumah warga di Desa 29, desa di Kabupaten Aceh Singkil masih terendam banjir. 29 desa tersebut berada di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah, Kuta Baharu, Singkil Utara, dan Kecamatan Singkil. Banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, masjid, dan sejumlah kantor pemerintah dan jalan provinsi. Sementara itu, berdasarkan perakiraan cuaca BMKG hingga Januari 2024, Kabupaten Aceh Singkil masih berpotensi hujan. Pantauan Satgas kita di lapangan bahwa sampai dengan hari ini terdampak 29 desa di dalam 5 kecamatan. Berdampak kepada 5.169 KK dengan jumlah jiwa 20.138. Ya, pemirsa, longsor menutup jalan poros Sinjai Malino, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Selain menutup jalan, longsor menimbun 2 rumah warga dan mengakibatkan 1 orang terluka. Dua rumah warga di Jalan Poros Desa Bontolempang, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tertimbun longsor. Longsor juga menutup Jalan Poros Sinjai Malino, Kabupaten Goa hingga 30 meter. Beruntung, longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun seorang warga harus dibawa ke rumah sakit karena terluka di kaki dan tangan saat longsor menerjang rumahnya. Sementara itu, untuk membuka jalan poros Sinjai Malino yang tertimbun longsor, petugas menerjunkan alat berat. Warga berharap pihak terkait segera bisa membuka jalan yang tertimbun longsor karena mengganggu aktivitas warga. Ya, untuk harapannya kita sebagai warga Sinjai Barat mungkin akses dipercepat untuk pengerjaannya supaya akses kendaraan juga tidak terlalu lama terhambat. Jadi untuk sementara kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Sinjai bersama-sama dengan pemerintah setempat melakukan pengamanan jalur, kemudian di pintu masuk arah ke Sinjai Barat kami lakukan Malino. Untuk jalur akses bahwa ada jalur alternatif untuk melewati jalur longsoran sebelumnya, namun untuk kendaraan kecil saja. Terkait bencana ini, warga khawatir akan terjadinya longsor susulan, sementara polisi mengimbau agar warga tidak melintasi daerah tersebut. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Terdakwa kasus perusakan bangunan di Sambas, Kalimantan Barat divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas memutuskan terdakwa Kin Fong Hono alias Afong dinyatakan tidak bersalah dalam kasus perusakan bangunan di tanah milik neneknya sendiri. Majelis Hakim mengatakan kasus ini bukan kasus pidana mengingat bangunan yang dirusak oleh terdakwa Afong masih miliknya sendiri. Sementara itu, terdakwa Afong menyatakan ia hanya membongkar rumah karena sudah tidak layak huni. Afong merasa lega dan menerima putusan hakim yang menyatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kepada media ya yang selama ini dari awal selalu meliput ya kebenaran, keadilan itu pasti ada jalan. Terima kasih semua. Nah, saya sih menduga ini kemungkinan ada kaitannya juga ya. Saya ini semacam dikriminalisasi, kemungkinan ada kaitan dengan kasus-kasus lainnya karena memang saya sering mengurus hukum administrasi di sini dari tahun 2011 urusan pertanahan sampai saya selesai sampai sekarang ini juga saya yang selalu mengurus ini. Baru kali ini saya mendapat kasus konflik dengan hukum yang menurut saya ini sangat dipaksakan sekali.
Ya pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri bungkam usai 2 jam diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuannya dengan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Di waktu yang sama, penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya menggeledah unit apartemen milik Firly di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri bungkam usai dimintai keterangan oleh Dewan Pengawas KPK selama 2 jam terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pada saat kedatangannya di gedung KPK Selasa pagi, Firly yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya menjawab singkat kedatangannya untuk memenuhi panggilan kedua Dewan Pengawas KPK. Saya datang memenuhi panggilan Dewas ya. Nanti saya sampaikan setelah itu ya. Oke, makasih ya. Di saat yang bersamaan dengan pemeriksaan Firly oleh Dewan Pengawas KPK, penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya menggeledah unit apartemen milik Firly di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pintu gerbang apartemen dijaga ketat oleh petugas keamanan. Maaf ya. Firly juga bungkam ketika awak media bertanya terkait penggeledahan unit apartemen miliknya. Makasih ya. Firly sekedar melambaikan tangan. Firly Bahuri ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly telah diperiksa sebagai tersangka, namun hingga kini dirinya belum ditahan. Dari Jakarta dan Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Penggantian Ketua KPK dari Firly Bahuri kepada Nawawi Pomolango dinilai cacat hukum Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Presiden semestinya mengajukan terlebih dahulu calon anggota pengganti Ketua KPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut dibahas dalam forum diskusi Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) tentang mekanisme pergantian pimpinan KPK. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atma Sasmita menjelaskan dalam aturan pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Penggantian Ketua KPK saat ini cacat hukum karena menggunakan Perpu Nomor 1 Tahun 2015. Presiden tidak menggunakan ketentuan tata cara pergantian seperti yang dimaksud dalam undang-undang yang terakhir. Sesuai dengan azas tadi, ya kan, lex posteriori derogat lege generale. Undang-undang kemudian menyampingkan undang-undang yang terdahulu, apalagi bertentangan isinya. Nggak bertentangan, jadi bisa dikesampingkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aiman Wicaksono selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5 jam. Kasus Aiman ini mengandung banyak kejanggalan karena ia dilaporkan atas tuduhan menyampaikan pernyataan bermuatan sara. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5 jam sejak pukul 10 pagi. Aiman didampingi oleh tim kuasa hukum Roni Talapesi, Tama Langkun, serta relawan Ganjar. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama pada 1 Desember 2023. Aiman Wicaksono dipanggil polisi buntut pertanyaannya dalam konferensi pers tim pemenangan Ganjar yang dianggap menyudutkan institusi Polri yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Banyak kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan kepada Aiman. Pasalnya laporan yang masuk ke polisi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bahwa pelaporan terhadap saya ini juga sangat janggal, ya, bukan hanya soal 6 laporan yang disampaikan kepada saya dalam satu hari secara serentak, tapi pasal-pasal yang dilaporkan kepada saya juga pasal yang luar biasa berat, yakni pasal ujaran kebencian terkait dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya juga bingung di mana kemudian aspek saranya. Lalu kemudian pasal ujaran kebencian terhadap sara ini punya konsekuensi hukum yang tidak ringan, di atas 5 tahun penjara ancaman
pidananya. Dan pada saat saya konferensi pers itu jelas saya mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi ABC ya bla bla bla, dan di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Ini artinya memang untuk mengingatkan, bukan bicara untuk memfitnah, menyebarkan kabar bohong dan sebagainya. Selesai diperiksa, Aiman menyampaikan pesan untuk masyarakat agar tidak takut untuk bersuara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pertunjukan satir politik yang digelar Butet Kertarajasa di Taman Ismail Marzuki, Jakarta diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho, menegaskan Polri netral di pemilu 2024. Selamat malam semuanya, salam dan bahagia. Pertunjukan bermuatan satir politik yang digelar oleh Butet Kertarajasa di Taman Ismail Marzuki 1 Desember lalu diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian. Dugaan intimidasi itu terjadi sore hari sebelum acara berlangsung. Sejumlah kepolisian dari Polsek Cikini mendatangi acara dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi agar tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik. Selain tidak menyinggung materi berbau politik, surat ini juga mencantumkan komitmen penanggung jawab teater tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum dan tidak memakai atribut kampanye. Butet Kertarajasa pun menandatangani surat tersebut. Penulis naskah teater Agus Nur menyatakan surat pernyataan ini merupakan intimidasi. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan Polri netral di pemilu 2024. Butet Kertarajasa ini ada tanggapan? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan kepada publik. Apabila ada oknum yang tidak berkenan, silakan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai, jangan katanya. Diketahui teater yang digelar Butet Kertarajasa mengusung tema konflik politik yang terjadi antara kubu yang sebelumnya bersahabat. Teater musuh bebuyutan ini digelar tanggal 1 hingga 2 Desember 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Cawapres Mahfud MD. Mahfud menyebut dia hadir ke acara ini bukan sebagai Cawapres, tapi Mahfud tertarik dengan teater tersebut, terlebih Butet Kertarajasa sebagai pemerannya. Pemirsa, keraguan bahwa kepolisian akan bersikap netral selama pemilu 2024 mencuat dalam rapat dengar pendapat DPR. DPR siap bentuk panja untuk memastikan kenetralan polisi dalam pemilu 2024. Tembakan dan posisi. Keraguan tersebut muncul di tengah isu tak sedap dugaan keberpihakan Polri pada salah satu pasangan Pilpres. Wacana pembentukan panitia kerja pengawasan netralitas Polri pun muncul. Kepolisian membuat sikap sebagian anggota Komisi 3 jadi serba wanti-wanti. Terkait wacana tersebut, sebagian pihak menilai hal tersebut relevan demi mengingatkan institusi Polri agar tetap netral di momen hajatan politik. Namun sebagian pihak juga menilai hal tersebut tidak perlu karena diyakini Polri mampu menyelenggarakan dan menjaga pemilu 2024 dengan baik. Komisi 3. Saya pikir itu yang bisa saya Comrade Desmond, berikutnya, nah ini baru sampai Tiko. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengkritisi skema debat khusus Cawapres pada Pilpres 2024. Kiai Ma'ruf menyatakan Capres atau Cawapres harus mampu tampil mandiri agar masyarakat mampu mengetahui kemampuan pilihannya. Ya, kalau dulu memang tidak ada perdebatan sebelum perdebatan, itu nggak ada. Jadi ada perdebatan sebelum debat. Nah, sekarang ada debat karena ada isu bahwa nanti kalau itu akan didampingi. Ya, kalau dulu pengalaman saya ada yang bareng Capres dengan Cawapres, ada yang Capres sendiri tanpa didampingi Wapres, ada yang Wapres sendiri tanpa didampingi Capres. Itu saya kira dulu begitu. Nah, mestinya seperti itu. Kalau misalnya 3 Capres, 2 Capres, mestinya 2 Capres sendiri, 2 Wapres sendiri, 1 bareng Capres dengan Wapres misalnya. Itu mungkin lebih elok ya.
Ya, pemirsa, fokus menyiapkan saksi di tempat pemilihan suara caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Tengah Partai Perindo. Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati menggelar rapat rekruter dan saksi. Ya, usai menggelar rapat rekruter saksi, Susaning Tias menggelar nobar bersama warga tayangan program Uang Kaget MNC TV di Wonosobo, Jawa Tengah. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Tengah Partai Perindo Susaning Tias Nevo Handayani Kertapati menggelar rapat rekruter dan saksi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Rekruter dan saksi ini digelar untuk mendongkrak jumlah pemilih Partai Perindo pada kontestasi 2024 mendatang. Kami para caleg dari Partai Perindo memperkenalkan diri sekaligus bersilaturahmi dengan warga yang ada di Pituru dan menyampaikan visi dan misi dari Partai Perindo, utamanya bahwa Partai Perindo itu sangat memperhatikan UMKM. Usai menggelar rapat rekruter dan saksi, caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Tengah yang akrab dipanggil Nuning ini menggelar nonton bareng bersama warga di Desa Gondang, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Lokasi nobar tayangan program Uang Kaget MNC TV di Wonosobo ini merupakan desa tempat tinggal target Uang Kaget Bapak Wahidi dan Ibu Rentes. Bersama pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Partai Peduli Rakyat kecil ini yakin bisa menjadi pemenang pemilu untuk membawa Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut memperingati Hari Armada ke-78 di Kompleks Satuan Kormada 1 Pondok Dayung, Jakarta Utara. Ya, serangkaian demo dilakukan mulai gelar pasukan pemirsa hingga pengerahan semua armada dalam menangani serangan musuh. Peringatan Satuan Hari Armada RI ke-78 menampilkan defile dan demonstrasi mulai kecakapan prajurit TNI Angkatan Laut, atraksi pesawat, helikopter, hingga kecanggihan armada laut lainnya yang mewakili Armada 1, 2, dan 3. Kali ini para prajurit serta alutsista TNI Angkatan Laut menampilkan kemampuan menghalau ancaman peperangan udara, termasuk ancaman serangan dari pesawat nirawak alias drone. Peringatan Hari Armada 2023 digelar di Dermaga Kesatrian Pondok Dayung, Jakarta Utara. Adalah ancaman drone ya, karena ini melihat dari situasi perkembangan lingkungan strategis saat ini, di mana peperangan yang kita lihat bersama di Ukraina maupun di Timur Tengah, itu drone itu sangat efektif digunakan untuk peperangan. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi ancaman juga bagi kita. Untuk itu kita harus mempersiapkan unsur-unsur kita dengan peralatan elektronik jammer yang canggih yang bisa menghalau drone itu. Tadi didemokan juga bagaimana kita menghalau anti udara ya, peperangan anti udara. Itu juga penting karena serangan drone juga ini termasuk adalah peperangan anti udara. Puncak perayaan Armada tahun ini berlangsung meriah dengan menggelar berbagai hiburan serta panggung prajurit. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan bantuan mulai dari kaki palsu hingga kursi roda. Imbauan keselamatan berlalu lintas serta pencegahan kecelakaan juga dilakukan dalam acara ini. Salah seorang korban kecelakaan yang merupakan pelajar sekolah dasar tak dapat menyembunyikan rasa bahagia karena mendapatkan bantuan kaki palsu. Ia menjadi korban kecelakaan lalu lintas ditabrak pengendara sepeda motor saat menyeberang usai pulang sekolah. Akibatnya ia terluka parah di kaki hingga harus diamputasi. Puluhan korban kecelakaan lainnya juga mendapatkan bantuan baik kaki palsu maupun kursi roda agar memudahkan dalam beraktivitas. Edukasi keselamatan juga dilakukan kepada masyarakat karena kecelakaan lalu lintas mencapai peringkat ketiga terparah setelah kasus HIV, AIDS, dan TBC. Bagus Surya Akbar. Lagi ngapain?
Oh jajan, tabrak motor. Oh. WHO sudah merilis ranking ketiga ya dari penyakit HIV/AIDS dan TBC. Ketiganya adalah lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia. Ini kita gelorkan, ya, kita introspeksi korban kecelakaan ini dari kita, keluarga kita, ya. Tadi sudah saya sampaikan lingkungan kita sampai ke semuanya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa terinformasikan betapa. Masa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, masa menuntut revisi Undang-Undang Desa segera disahkan sehingga jabatan kepala desa bisa diperpanjang menjadi 9 tahun. Ribuan orang dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sambil membawa spanduk, mereka berorasi menuntut agar revisi Undang-Undang Desa segera disahkan. Sehingga masa jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Masa juga bernyanyi, berjoget, dan membakar ban di depan gedung utama DPR RI. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar gedung DPR RI terganggu dan arus kendaraan sempat dialihkan. Ya, untuk pengesahan RUU dari tahun 2014 sampai untuk dikembalikan semula yang janji untuk 9 tahun. Artinya untuk masa jabatan Pak ya 9 tahun masa itu jabatan Pak? 9 tahun. Harapannya apa Pak selain itu Pak? Gimana? Harapannya selain itu apa Pak? Harapannya untuk perangkat desa pun sama, ya untuk bisa dinaikkan. Sejumlah perwakilan perangkat desa kemudian diizinkan masuk untuk menemui anggota DPR. Sementara itu, ribuan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tenggara yang digelar ratusan mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Salah seorang mahasiswa yang mencoba menghentikan kegiatan menjadi bulan-bulanan ratusan mahasiswa lainnya. Panggung demokrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh saat seorang mahasiswa yang menjadi provokator mencoba menghentikan kegiatan yang tengah berlangsung di halaman Universitas Sulawesi Tenggara. Ratusan peserta kegiatan yang tidak terima dengan penghentian kegiatan itu mengusir dan menyerang pelaku hingga keluar kampus. Beruntung saat kejadian, petugas keamanan kampus dengan cepat melerai massa hingga kericuhan dapat diredam. Kemudian kegiatan hari ini adalah forumnya teman-teman mahasiswa untuk menyuarakan pemikiran-pemikiran kritis mereka. Kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tenggara diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Tawuran antar pelajar sekolah menengah kejuruan terjadi di Jalan Pesanggerahan Kembangan Selatan, Jakarta. Sejumlah pelajar mempersenjatai diri dengan celurit. Tawuran antar pelajar sekolah menengah kejuruan terjadi di Jalan Pesanggerahan Kembangan Selatan, Jakarta dan terekam kamera warga. Para pelajar saling serang dengan celurit. Aksi tawuran ini terjadi pada Selasa siang seusai siswa pulang dari sekolah. Mereka bergerombol sambil mengendarai sepeda motor sebelum tawuran terjadi. Beruntung tawuran ini tidak berlangsung lama karena berhasil dibubarkan warga. Tahu dari anak-anak sekolah dari sini, saya nggak tahu. Nah, yang satu duduk di sini, tahu-tahu perang-perang kayak gitu. Bubar sendiri apa dibubarin polisi, Pak? Dibubarin orang. Oh, dibubarin warga. Warga berharap adanya kehadiran petugas kepolisian setempat untuk mencegah tawuran terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. J.Ijus dan Nathan Jowaon semakin dekat membela timnas Indonesia. Naturalisasi kedua telah dibuka dan dikabulkan dalam rapat paripurna DPR RI. Naturalisasi J.Ijus dan Nathan Jowaon telah dikabulkan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar Selasa siang di Jakarta. Setelah proses naturalisasi dibahas dalam sidang paripurna, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan keputusan presiden dan kedua pesepak bola akan diambil sumpahnya.
sesuai hasil pembahasan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI, memutuskan menyetujui dan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara J. Noah Itzes dan Saudara Nathan Noel Romejo Chu Eon. Sehubungan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama J. Noah Itzes dan Saudara Nathan Noel Romejo Chu Eon dapat disetujui? Setuju? Terima kasih. Sebelumnya naturalisasi keduanya juga telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Kini Itzes dan Chuaon sedang dikejar waktu untuk didaftarkan pada entry by name Piala Asia 2023 Qatar yang tenggat akhirnya pada hari Minggu 10 Desember mendatang. Negaraan untuk Jai dan Nathan, dan alhamdulillah tadi Komisi 10 sudah selesai dan seluruh fraksi setuju dan seluruh pimpinan setuju. Ini buat Piala Asia ya, semoga ini makanya kita maraton dan semoga bisa mengejar waktu. Kehadiran kedua pemain yang berpengalaman di Liga Eropa ini memang dibutuhkan pelatih timnas Shin Tae-yong. J. Itzes adalah bek tengah yang bermain untuk klub Serie B Italia Venezia. Sedangkan Nathan Chuaon adalah pemain bertahan yang kini membela klub Liga Inggris Divisi Championship Swansea City. Ya pemirsa, peran perempuan dalam mengatur keuangan sebagai dasar yang penting untuk mendorong kesejahteraan keluarga. Ya, PT Prudential Life Assurance bersama Masyarakat Ekonomi Syariah dan OJK memperluas program Financial Literacy for Women sebagai dasar kecakapan mengatur finansial yang mumpuni. Sejalan dengan kiprahnya selama 28 tahun, PT Prudential bekerjasama dengan MES dan pemerintah terus berupaya mendorong program literasi keuangan yang ditujukan bagi perempuan di Aula Hotel Salva Tanah Abang, Jakarta Pusat. Literasi dan inklusi finansial perempuan merupakan suatu keinginan yang sejalan untuk menciptakan literasi keuangan keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Kita menggandeng dalam hal ini bekerja sama dengan MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah, karena Masyarakat Ekonomi Syariah juga mempunyai misi dan visi yang sama dan juga mempunyai jaringan-jaringan yang sangat luas. Jadi sehingga kita melihat bahwa kesamaan misi dan visi ini menjalin hubungan kerjasama menjadi lebih baik lagi, karena kita mempunyai interest untuk memajukan wanita dalam pemahaman pengelolaan keuangan. Dengan Prudential ya, sudah beberapa program juga yang dilakukan dan hari ini yang sangat menarik yang melibatkan khusus perempuan, karena tadi saya katakan perempuan ini sangat penting garda terdepan dan merupakan Madrasatul Ula sebagai sekolah pertama dan utama. Nah, karena yang menyiapkan generasi emas ke depan Indonesia 2045 ini adalah kaum perempuan yang harus melek secara finansial karena dia yang melakukan tata kelola keuangan. Ya, apa yang dilakukan oleh Prudential atau terutama oleh Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudential kali ini adalah langkah yang tepat untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pada sisi kaum perempuan. Kegiatan yang sudah berjalan sejak tahun 2003 hingga 2023 ini telah menjangkau dan memberikan pelatihan perencanaan keuangan rumah tangga kepada lebih dari 580.000 perempuan Indonesia. Dalam acara Prudential Financial Literacy for Women yang mengangkat tema Merdeka Secara Finansial Bukan Sekedar Angan, diharapkan dapat mendukung keberhasilan program Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Agus Subianto melakukan penandatanganan nota kesepakatan MOU antara Kementerian Pertanian dengan TNI terkait dukungan pelaksanaan pembangunan pertanian. Tanda tangan nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan Menteri Pertanian berlangsung di Wisma Ahmad Yani, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang. MOU ini merupakan lanjutan kesepakatan Kementan dan TNI pada Maret 2011 lalu. Kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Tidak hanya peningkatan produksi lahan sawah 7,4 juta hektar, tapi juga mengoptimalkan lahan tidur untuk menambah lahan pertanian seluas 10 juta hektar. Kenapa juga kami kerjasama izin Pak Panglima Pak Kasat Babinsa, karena pembina bukan karena kami anak Babinsa, Panglima TNI anak Babinsa,
itu karena PPL kami hanya 40.000, kebutuhan kami 74.000. Mungkin sekarang sudah 80.000 kebutuhan kami. Hanya separuh PPL dan moratorium tidak bisa kita terima. Nah, jadi kita gunakan yang ada. Bisa luar biasa bantuan dia dulu. Sementara itu, Panglima TNI Agus Subianto menyebutkan poin penting dalam penandatanganan MOU ini adalah pendampingan pelaksanaan program pembangunan pertanian, peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, kapasitas SDM dan optimasi lahan TNI untuk pertanian. TNI juga memiliki lahan pertanian dan Kementan berkomitmen mendukung penyediaan alat mesin pertanian, benih, pupuk, dan lainnya untuk kebutuhan produksi hingga pasca panen. Saya berharap nota kesepahaman yang kita sepakati pada hari ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, hendaknya nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama di tingkat operasional, agar apa yang menjadi tujuan bersama untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Banyak negara sudah mengalami krisis pangan hingga kelaparan. Sehingga kerjasama ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga ketahanan dan stabilitas pangan negara. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Teater Indonesia kita kembali menggelar pertunjukan ke-41 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dibawakan dengan gaya lenong Betawi, lakon ini berhasil menghibur ribuan penonton dengan kisah yang dilatar belakangi perbedaan pilihan politik antar tetangga. Menjelang pergantian tahun menuju 2024, Teater Indonesia Kita menampilkan pertunjukan ke-41 berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki. Menampilkan kekayaan seni tradisional Indonesia khas Betawi, teater ini dibawakan dengan gaya pemanggungan lenong dengan alunan musik-musik Kus Plus. Ribuan penonton yang memadati ruang teater pun terhibur dengan penampilan yang penuh humor dari para pelakon. Di tengah-tengah warga masyarakat. Pak Lurah, selalu dengan seadanya. Lakon pertunjukan ini digarap oleh penulis dan penyair Agus Nur bersama Butet Kartarjasa sebagai pendiri Indonesia Kita yang juga berperan sebagai aktor utama. Cerita ini mengusung kisah perbedaan pilihan politik antar tetangga yang semula bersahabat. Musuh bebuyutan kalau secara cerita sebenarnya ada dua orang bertetangga gitu yang karena perbedaan politik kemudian menjadi bermusuhan. Padahal di antara mereka atau di antara kita lah ya kan ada cinta, ada perasaan saling tertarik. Nah, isu musuh bebuyutan sebenarnya merespon situasi politik hari ini lah ya. Tema-tema Indonesia Kita biasanya relate dengan situasi aktual di mana perbedaan pilihan politik kerap membuat kita bertengkar gitu. Nah, di situ sebenarnya intinya. Lalu di ujungnya pada akhirnya ya udah cinta, semangat bersama akan menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Melalui pementasan ini, Agus Nur serta Butet Kartarjasa seolah menyampaikan pesan melalui pertunjukan seni agar masyarakat lebih tenang untuk menyambut pesta demokrasi di Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Elsa Kesi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ke informasi selanjutnya, sebuah mobil terbakar di Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung, Lampung. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang bensin. Sebuah sedan terbakar di depan kantor Persatuan Wartawan Indonesia di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung dan sempat membuat warga panik. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang bensin. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menerjunkan 1 mobil dan 4 personel untuk memadamkan api yang membakar bagian mesin mobil. Tersebut terbakar diakibatkan diduga ada kebocoran pada selang bensin. Di bagian mesin mungkin juga ada percikan api yang menyulut bensin yang keluar dari selang.
Api tidak membakar keseluruhan mobil, namun akibat kebakaran pemilik kendaraan merugi hingga 10 juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.